Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video klarifikasi untuk topik terakhir ya. Ada hidrolisis glikosida dan MS. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ketika presentasi. Ini untuk MS ya. Pertanyaan dari saya, apa itu base peak dan kenapa bisa muncul base peak? Base peak adalah fragmen yang paling melimpah dan dinyatakan sebagai kelimpahan relatif. Oke. Ketika sumber ion menghasilkan fragmentasi yang lemah, biasanya base peak yang diperoleh merupakan ion molekulernya. Sementara itu, jika sumber ion menghasilkan fragmentasi yang kuat, puncak pada spektrum merupakan hasil perpotongan fragmen ion yang berbeda-beda. Nah, ini kebetulan base peak-nya itu adalah MR-nya ya, karena dia adalah senyawa yang paling stabil dengan kelimpahan yang paling banyak gitu ya. Jadi base peak ini merupakan, kalau ternyata dia adalah sama dengan MR-nya, berarti memang MR-nya itu atau senyawa utuhnya yang paling stabil. Tetapi ada juga beberapa senyawa yang base peak-nya itu adalah fragmen hasil pecahannya gitu. Dan itu ternyata yang paling stabil. Nah, kalau flavonoid memang biasanya base peak-nya adalah glikonnya. Jadi ketika di bombardir dengan elektron ya, dengan alat MS-nya itu, nah itu akan terpisah. Jadi ketika ini glikosidanya akan terpisah dan aglikonnya akan memberikan spektrum base peak yang stabil. Oke. Kemudian pada analisa menggunakan MS, apakah ada hasil yang spesifik? Ditentukan berdasarkan penggolongan sisi ikatan cincin aromatik dengan OH. Karena flavonoid termasuk senyawa polifenol yang mempunyai atom karbon dalam konfigurasi C3, maka bisa mendapatkan informasi tentang MS sumber kimianya. Oke, sebetulnya ada beberapa fragmen yang spesifik ya. Jadi ada beberapa jumlah Z-nya itu cukup khas untuk flavonoid, karena ketika dia dibombardir oleh elektron itu dan memberikan pecahan-pecahan fragmen, nah itu ada kecenderungan si senyawa itu membentuk fragmen yang khas, dan itu biasanya bisa diukur di M/Z-nya. Jadi kalau misalnya, dan itu pun tergantung dari hidroksilasi dari strukturnya. Kalau misalnya dia punya hidroksilasi di OH bagian 5 dan 7, itu nanti jumlahnya berapa. Nanti saya akan coba berikan filenya ya. Kemudian sudah ya. Oke. Coba kita. Jadi di jurnal ini Anda akan bisa mempelajari bahwa ada beberapa contoh spektrum yang terbentuk, dan C glikosida dan O glikosida itu punya fragmen yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini adalah contohnya. Jadi kalau misalnya ini adalah glikosidanya, nanti dia akan terpecah, dan ini adalah glikonnya dengan base peak-nya akan membentuk M/Z 287 gitu ya. Nah, ini beberapa yang akan lebih jelas di sini ya. Jadi contohnya ini adalah quercetin 3O galaktosida. Nah, ini adalah fragmen-fragmen yang nanti cenderung untuk cenderung untuk terbentuk ketika dilakukan bombardir elektron itu. Jadi 127 itu datangnya dari mana? Datangnya dari cincin ini, cincin C, sedangkan pecahan yang ini itu adalah pecahan dari cincin A. Ini cincin B yang ini, cincin A yang ini, dia akan membentuk ini. Makanya biasanya nanti kalau ada flavonoid dengan posisi hidroksidit 5 dan 7 itu biasanya punya peak di M/Z 153. Dan ini glukosanya tergantung dari jenis glukosanya ya. Kalau O itu biasanya lebih mudah pecah. Oke, nanti bisa dipelajari. Ini adalah contoh flavonoid yang lain ya. Nanti kan jadi kelihatan bedanya. Nah, ini contohnya. Ini juga sama ya, M/Z 151, yang ini 153. Cuman beda di H-nya saja. Kemudian
Oke, ini adalah jurnal yang lain. Jadi kalau untuk C glikosida itu nanti pemecahannya akan sedikit berbeda. Ya, biasanya nanti dia akan terjadi pemisahannya di sini gitu. Jadi karena dia ikatannya lebih stabil dibandingkan dengan O glukosida sehingga perlu energi yang lebih besar untuk memecah ikatan ini. Artinya pecahannya juga akan bentuk yang berbeda dibandingkan dengan yang tadi ya. Oke, ini contohnya vitexin ya. Ternyata base peak-nya itu adalah molekul utuh itu sendiri. Bisa vitexin. Kalau yang ini berbeda. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang bisa menjadi khasnya dari pecahannya itu akan membentuk base peak dengan jumlah M per Z yang spesifik ya, cukup khas untuk flavonoid. Ini adalah hasil data spektro UV. Oke, ini sudah dijelaskan dengan baik ya. Jadi artinya kemampuan UV untuk mendeteksi sudah terjadinya hidrolisis atau belum itu pun bisa gitu. Artinya dengan adanya tambahan reaksi geser, apabila ada gula atau tidak itu bisa dikonfirmasi sesuai dengan sesuai dengan reaksi yang akan terbentuk oleh reaksi geser itu. Misalnya ini ditunjukkan kelompok ini, misalnya ini antara 3 OH dengan 3 gula ya kan. Oke, contohnya ini flavonol 363, batokromik 40 nanometer, HCl3 HCl. Kemudian hexakromik dibanding Oke, ini adalah ini berarti glikosidanya ya. Oke, betul. Nah, ya ini adalah kuncinya. Jadi di sini karena ternyata 3 OH menjadi lepas. Nah, itu ada perbedaan di AlCl3 gitu ya. Oke. Dan 3O glukosil ramnosida. Oke. Kemudian kalau KLT Oke, jadi memang terjadi perbedaan antara RF glikosida dengan aglikonnya gitu. Siapa yang lebih polar? Yang lebih polar adalah glikosidanya ya, karena dia mengandung gula. Sehingga kalau misalnya dia punya sistem KLT, KLT-nya ini apa ya sistemnya ya? Segera kloroform metanol asam formiat 443,52,5. Sedangkan fraksi air terhidrolisis asam, fraksi air terhidrolisis asam 3 jam. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa diperlukan eluen yang lebih polar untuk bisa mendapatkan bercak yang bagus dari glikosidanya kan, dibandingkan dengan yang ini kan lebih non polar. Nah, itu biasanya yang lebih non polar itu untuk mendeteksi aglikonnya begitu. Artinya itu dipengaruhi kepolarannya. Oke, HPLC juga sama ya, intinya itu. Jadi Anda lihat sistemnya.
kemudian bisa ditentukan apakah itu glikonnya atau glikosidanya. Mengapa ada glikosida yang gagal dihidrolisis secara enzimatik? Oke. Oke, gitu ya. Jadi intinya kalau enzim itu adalah reaksi spesifik gitu. Karena kan dia sistemnya itu lock and key. Artinya konformasi dari strukturnya itu sangat mempengaruhi terbentuk reaksinya atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada perbedaan sedikit saja dari substrat yang seharusnya bisa masuk ke dalam enzimnya, maka reaksi itu tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin hidrolisis dengan enzim, itu harus benar-benar memakai substrat yang spesifik. Artinya substrat di sini adalah glikosidanya. Jadi glikosidanya itu harus betul-betul harus betul-betul menjadi key dari si enzimnya sehingga reaksi bisa terjadi. Oke, sudah jawab dengan baik sekali oleh kelompok ini. Jadi seperti itu adalah klarifikasinya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan selamat ujian. Jadi tolong yang sudah dipelajari diskusi, kemudian dari PowerPoint teman-temannya dan juga ulasan tentang flavonoidnya ya. Mungkin bisa di-recall sedikit-sedikit tentang khasiat flavonoid dan juga sifat-sifat flavonoid seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.